Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Fauzan di podcast Generus Dakwah. Jaelah. Lama banget ini matinya nih. Generus Dakwah udah sejak tahun lalu sebelum Covid. Sebelum Covid jauh. Gitu karena ketabrak waktu itu nikah ya kan. Enak. lu belum gue suruh ngomong tadi dulu. Terus ketabrak Covid juga dan sekarang baru sempat istilahnya ya ngobrol-ngobrol aja biar tambah wawasan juga, tambah pengalaman gimana cerita hidup orang lain. Nah sekarang gue bersama siapa ini? Bersama siapa? Iya, perkenalan nih. Ya namanya siapa gitu? Iya, nama saya Hasir Abdullah. Hasir Abdullah. Iya. Panggilannya Duloh. Hasir. Hasir dong. Iya. Umur berapa, Sir? Alhamdulillah masih punya umur ya. Saya ada iya. umur. Sisanya? Umurnya kalau kalian 96 itu umur berapa aja? Ya pokoknya segitulah ya. Iya, Soalnya 96. kadang Saya kelahiran 96 ya. 25 lah ya. 25 lah. 25 tuh ukuran nikah mah udah kufu mateng banget, udah mateng. Iya, istilahnya tuh dewasa. Sedikit dewasa. gosong sih. Ya gitu. Makanya kita kalau ketemu tuh yang dibahas apa sih kira-kira? Yang Ya, dibahas apa aja. itu masalah nikah, kapan nikah? Perkenalan dulu mungkin Jay, kan gue bukan orang terkenal juga. Oh ya, gitu. Ya udah. Nama saya Hasir gitu aja. Cita-cita. Kayak bocah kan Gue dulu. kalau perkenalan ya kayak pas ngaji remaji daerah itu pernah perkenalan, mungkin udah banyak yang tahu gitu ya. Udah banyak yang tahu. Terus kata orang-orang sombong banget sobat terkenal. Sobat famous katanya. Padahal gue kan bilang ini ya udah banyak yang tahu, bukan udah tahu semua. Ya banyak yang tahu lalu lebih dari satu. Ya masalahnya banyak yang tahu semua itu di kalangan lu aja. Iya, gue bilang kan udah banyak yang tahu, bukan udah tahu semua. Orang-orang kadang-kadang nangkepnya ini sih. Tapi sebenarnya enggak perkenalan tuh emang penting itu. Iya. Karena kayak di forum gitu kan, terus ada orang ngomong tiba-tiba nggak tahu siapa yang ngomong, terus kena dia tuh statusnya apa, posisinya apa, tiba-tiba ngomong kan ganjel juga, makanya perlu tuh perkenalan tuh makanya. Nah ini sekarang gua sama Hasir, kita sekedar sharing aja ya. Iya. Jadi lu dulu mondok di mana Sir? Gue dulu mondok di Kediri 2 bulan, habis itu dibuang ke. Kok dibuang? Bahasanya emang saat itu bahasanya katanya emang kalau nggak diterima di Kediri tuh dibuang gitu bahasanya. Oh, jadi di Bangsal ditaruh di ini saya di Seruni, Pondok Seruni. Seruni itu terkenalnya HB-nya ya, hadis besarnya ya. Untuk saat ini ya terkenalnya HB-nya, padahal pondoknya juga bagus. Baru HB-nya, padahal pondok ininya, hadis kecilnya itu udah lama. Hadis kecil. Enggak, soalnya biasanya udah lama. Soalnya banyak temen tuh juga mau ngambil di mana HB-nya, di Seruni kalau nggak di Blitar gitu. Kayaknya terkenal banget gitu loh. Emang plus minusnya itu Seruni itu mungkin promosinya emang ini sih dia getol. Dari sosial media juga promosinya bagus. Emang ada? Iya, ada di Instagramnya ada. Oh. Terus dia awal-awal buka itu kan gratis, free. Serius? Iya. Awal-awal buka. Nah kalau sekarang kan udah berjalan. Makanannya enak gitu-gitu. Enggak, sekarang kan ber-AC, sekarang udah berjalan lama kan? Udah lama ya. Tetep. Naik terus harga. Biasa promosi. Masalahnya. Nah ini buat pelajaran juga buat kita ya. Kalau ada apa-apa itu kalau
baru. Nah, promosi itu kalau baru itu ya kalau bisa gratis. Saya juga Grand bingung kalau opening. ada sekolah baru terus bayar gitu. Mahal Bayarnya lagi ya? standar. Standar. Standar Ya kayak Allah. yang udah ada gitu. Tak dulu, ini bikin orang mikir juga. nyinggung siapa ini? Gak Mumin. nyinggung siapa, pokoknya yang ini aja. Sekolah atau apa, tempat les atau apa. Kalau masih Iya, baru itu benar. usahain ya gratis aja. Jadi orang tuh biar Iya, tahu. biar tahu terkenal nantinya. Iya. Justru promosi paling jitu itu Iya. dari mulut ke mulut Iya betul. gitu. Habis itu Terus yang terkenal juga emang makanannya kan. Kalau suasana tempatnya, kotanya itu sama persis aja. kayak Bekasi ini panas banget. buset. Tapi kan di sana kelasnya sendiri kan ada AC-nya. Enak kalau di kelas itu adem. Kelasnya ber-AC gitu. Terus yang terkenal juga di sana ininya. Apanya? Effortnya. Apa tuh? Usaha kita untuk ininya, untuk dapat ijazahnya, untuk dapat sertifikatnya juga terkenal susah gitu. Oh, malah effortnya susah gitu. Susah. Effortnya gede banget gitu ya. Harus hafal Quran, hafal hadis, hafalan-hafalan lainnya. Serius? Iya serius. Oh gitu. Gitu terkenalnya gitu. Tapi setiap tahunnya ada aja. Karena saking banyaknya ya, sekarang itu malah dibatesin, dibikin kuota harus segini, harus segitu. Biar efektif juga belajarnya, biar maksimal gitu. Biar nggak kebanyakan orang. Iya. Dulu zaman gua mondok tuh, saking banyaknya orang sampai pada ngekos gitu di rumah-rumah sekitar situ. Hebat ya berarti. Jadi karena menghindari itu ngekos di luar pondok itu malah bikin kayak bebas gitu. Peraturan Iya, jadi banyak dilanggar gitu. Iya, Yang betul. tadi yang nggak boleh keluar pondok karena merasa nggak di pondok, merasa di kos, keluar seenaknya. Sekarang dibatesin padahal dia kuotanya. bawa nama pondok gitu ya. Itu yang bikin Jadi yang bikin peraturan tambah ketat gara-gara ya awalnya gitulah, banyak yang melanggar. Oh. Mondok berapa lama di situ? Kalau pondok dari nol kutul ya istilahnya. Dari nggak bisa apa-apa itu saya hampir 2 tahun saya nggak ngitung pastinya ya, karena keasikan di pondok apa saking senangnya di pondok ya. Namanya orang senang itu nggak terasa lah, waktu berlalu begitu saja kan. Jadi mbahnya pondok. Ya kurang lebih segituan lah, kurang lebih. Tapi standar- hampir 2 tahun, nggak sampai 2 tahun tapi. Ya, standar di situ berapa lama ya? Standar kalau mau tertib 8 bulan udah bisa tes. 8 bulan. Kalau tertib. Kalau di pondok udah ada isinya. Oh. Kasiannya gue kan gitu, di pondok belum ada isinya. Jadi dari nol banget gitu. Iya. Oh, 8 bulan udah bisa. Kalau yang normal ya 1 tahun udah ini. Kalau yang rajin banget itu udah 8 bulan. Banyak kok teman-teman yang 8 bulan. Nah, ya, jadi di Seruni itu ya, di Sidoarjo. Sidoarjo mana? Sidoarjo Utara. Sidoarjo Tengah kan lupa. Sidoarjo Soalnya udah Tengah. banyak di Sapi juga ada. Yang baru itu Sidoarjo Barat baru. Sapihannya Sidoarjo Tengah. Gitu Oh, lah. jadi di sana lumayan lama tapi asik ya di pondok Asik, itu ya. Asik. Kalau pas zaman lu Sir, itu berapa lama ya? Maksudnya berapa jumlah, bukan lama, tapi jumlah Jumlah siswa. siswa. Itu zaman saya itu masih sedikit daripada sekarang. Kalau sekarang kita datang ke sana udah rame banget, udah kayak pondokan gede. Emang pondokan gede ya. Kalau dulu zaman saya cuma 100, ceweknya 100, lakinya 100 gitu aja. Wah, itu ukuran pondok mah banyak. Iya banyak, cuma ya Banyak itu. ya nggak sesek lah. Pondok Maksudnya pas lah. Ya, Sekamar itu isi 7 ukuran orang, 8 pondok orang. mini segitu jumlahnya itu banyak banget itu. Apalagi CKM semua ya. Hah? CKM semua. Ada sih yang sedikit Ya, lah yang ini. setidaknya person paling Yang person beberapa sedikit, aja iya. itu. Masih baru masuk person gitu. Ada. Artinya di daerah itu kan nanggung segitu banyak orang. Gitu. Enggak, deh. Di sana itu pondok mini pusat. Jadi yang nanggung pusat.
kiriman CKM itu pusat semua, bukan daerah. Justru daerah itu nggak ada kaitannya malahan. Yang daerah itu HB-nya. Yang daerah CKM malah HB itu ditanggung daerah gitu. Makanya kalau HB di apa yang nggak bayar CKM, bisa bilang CKM gak sih kalau HB? bukan Kalau pondok lah, biasa, bukan iya. lah. Pokoknya yang gratis itu yang free. Pondok yang free itu yang nanggung daerah situ. Nah itu pondoknya apa? Nggak mesti gitu waktunya. Sewaktu-waktu dibutuhkan langsung katam gak katam hadis besar langsung diambil jadi tugasan di situ. Itu nggak enaknya kalau mondok gratis. Kalau di HB ya itu harus siap dipanggil sewaktu-waktu untuk tugas gitu. Jadi rata-rata bayar, yang gratis itu dikit, yang mau ngambil apa istilahnya kiriman Mengambil ya beasiswa. Iya beasiswa. Iya, yang mau ngambil beasiswa sedikit. Dikit. Karena itu resikonya yang belum katam udah dicabut, Iya, diambil. Tapi kalau di sana tuh tokohnya siapa sih? Yang istilahnya di situ dituakan, yang banyak ilmunya gitu, yang banyak idola apa namanya fansnya Iya, gitu. Itu yang terkenal sih kalau tahu Seruni pasti Bapak Fakhrul Razi. Kenapa dia? Pak Fakhrul Razi. Ya itu setingkatan ini ya, seseh yang Masa sih? kita kenal dulu itu. Nah, itu. Berarti Hafiz. Masya Allah. Hafiz Quran, Hafiz hadis gitu-gitu. Yang paling seru kalau dia ngajar itu pasti sesi tanya jawab gitu kalau ada waktu sisa. Jadi kita tuh nanya pakai kertas ditempel di mejanya dia, sama nanya pertanyaan apa aja itu paling seru itu. Jadi dia jawab tuh dengan Dia gamblang. jawab, iya benar secara hadisnya dia jawab pakai hadis biasa. jawabnya. Keren sih Pak Fakhrul Razi itu. Iya. Jadi awal mondok di situ Persun dulu. Enggak, kalau Di saya situ- karena dari Kediri, kiriman udah dari Kediri. Oh iya betul. Udah ada udah dari Kediri Ya, lah. berarti terdamparnya nggak begitu Enggak. ini ya, nggak begitu jauh gitu. Iya awalnya kan ini banget. Aduh, enggak diterima di Kediri nih, suruh di pondok mini Nah, lagi entar dulu. gitu. Nggak diterima di Kediri tuh kenapa tuh ya? Enggak tahu kualifikasinya gimana Kediri dia. Karena saya bacaan. 2 bulan di pegon bacaan, setelah lulus baru di Kediri tuh dibagi-bagi. Nanti kamu di Kediri. Nah, itu yang kamu pas di nggak lulusnya? pondok mini gitu. Yang pas nggak lulusnya di? Ya enggak, pas pembagian itu enggak dapat bagian di Kediri. Jadi Kediri itu udah penuh gitu lah istilahnya, udah enggak nampung segini banyak ya siswa. Tapi pegon bacaan lulus. Oh. Terus Gitu. pengen masuk kelas makna ini loh, pengen masuk kelas makna Iya, tahu, langsung tahu. Jadi dialihkan ke pondok Ya, mini. pas pembagian kelompoknya ya, berarti ya Iya. yang nggak dapet. Mungkin Pembagian. udah terpenuhi semua. Udah penuh semua. Tapi kalau feeling gue mungkin yang kelompok ada itu kayak keamanan dan segala macam. Ini pantas nih buat keamanan, ini pantas nih. Nah, lu nggak pantas buat Ya semua. itu mungkin nggak tahu juga deh. Gue dulu cupu sih emang. Qadarullah. Tapi ada hikmahnya kan di sana. Nah, setelah itu lulus. Tapi gue nggak pengen juga sih jadi dapukan gitu. Pokoknya biasa aja. Biasa. Tapi kadarnya didapuk terus. Gimana lagi? Apa tuh dabuk? Sebenarnya siswa biasa kita, cuma di kelas lambatan itu sempat jadi ketua kelas lambatan gitu doang. Terus setelah kelas lambatan udah selesai nih, udah lulus lah, masuk kelas cepatan, didapuk jadi anak dapur. Cocok anak dapur. Cocok. Jadi anak dapur udah paling cocok emang seneng makan emang anak dapur. Ya gitulah, tercukupi pangannya. Terus alumni tes tahun berapa tuh? 2015 akhir apa 2016 ya? 2015. 15. Jadi gue itu tes ngalamin tahun baru di pondok gitu loh. Bulan apa itu? Ya itulah
2015 akhir ada tahun baru sana. Jadi Akhir. lulusnya itu tahun 2016 Oh awal. gitu. 2016. Ya ya ya. Iya, jadi tahun baruan di Pondok di Kediri. Iya, di Kediri. Di Kediri. Itulah. Di manajemen dulu 2 bulan. Berarti ketemu Pak siapa tuh yang manajemen? Siapa? Yang ngajar manajemen tuh? Aduh, udah lupa semua lagi. Siapa namanya? Bukunya aja nggak tahu Iya, kemana. iya. Yang bayar itu ya. Ya. Manajemen yang mana nih? Tes 2. Manajemen. Tes 2? Oh, kan manajemen ada tes 1, tes 2 ada manajemen juga. Enggak. Kalau tes 2 itu manajemen lebih ke ini. Apa? Ya. Belajar wirausaha gitu, Bang. Ya manajemen memang ada, pengajaran memang ada 2. Yang satu yang gemuk itu. Iya. Yang satu itu yang hitung-hitungannya. yang satunya itu yang udah sepuh. Iya, yang Nah itu gue salut banget tuh praktek sama gitu. orang itu tuh. praktek. Kita bahas usaha tempe gitu. Usaha tempe. Jadi tempe Itu itu beda sih, begini. setiap tahunnya beda kan. Beda gitu. ya? Setiap ininya, setiap angkatan tuh beda-beda. pembahasannya beda. Iya, pembahasan usahanya. Kalau zaman gue itu mie ayam. Ya. Mie ayam itu udah belajar bikin enak banget itu. Di pondok mie ayamnya rasanya enak banget. Pas kita buat itu, dia yang ngajarin. Tapi kalau pas buat di rumah sendiri kayaknya nggak seenak ini apa gimana? Apa karena dulu di pondok emang jarang makan mie ayam apa gimana? Lagi lapar. Tapi rasanya emang enak banget pas itu. Pas buat belajar latihan. Namanya siapa ya? Pak Arif apa Pak Haryono gitu loh. Iya itulah. Jadi dia tuh sabar banget sih. Orangnya sabar gitu kan, telaten, nggak marah. Orang seberisik apapun dia nggak marah gitu. Wah, emang sabar banget. Gue belajar sabar dari dia. Saking banyak. Jadi dua bulan di Kediri, terus Kertosono sebulan. Jumpain Pak ini, yang gemuk itu siapa? Pak siapa? Yang gemuk. Gue baru DNC. inget gue itu di Kediri ternyata nggak 2 bulan bro, gue 3 bulan. Lu inget gak? Berarti nggak lulus. Gak lulus. Kompral sekali. Aduh. Kena akhlak biasa. Kena akhlak. Emang gak ada akhlak. Kenapa emang? Gue pernah waktu itu sakit ya. Cuma gue nggak ngomong kan, baru-baru tes sakit. Terus suruh amal soleh, bangunan di masjid lantai 4 itu. Gak mau. Gue sakit, gue tidur, gue lihat dipan, ada dipan, tidur di dipan sampai sore. Ya Allah. Gue nggak tahu tuh. Teman-teman yang lain juga nggak ada yang bangunin, emang karena Lagi sakit. lagi baru-baru Lemah ya? kita ini baru kenal mungkin, nggak jadi. Padahal Nggak kan juga. ya sebenarnya sewaktu mondok di Sidoarjo nggak kemana-mana ya. Enggak. Kecuali kalau tugas gitu. Tapi emang cobaannya emang sakit di Kediri. Sakit. Kediri tuh sakit. Mungkin nggak ada yang tahu kalau gue sakit, karena gue nggak ngomong. Ya, Nah itulah jadi pentingnya komunikasi. ya sih, itu ya. gue itu masih gimana ya? Cupu. Sama orang itu nggak gampang kenal, nggak gampang akrab gitu loh. Dari dulu emang gitu orangnya. Tapi sekarang ya jangan-jangan termasuk sama cewek gak gampang kenal nih. Nah, kalau sama cewek tergantung ceweknya sih ya. Ya, jangan gitu sih. Usaha lah. Tergantung ceweknya. Iya. Gitulah. 3 bulan. Habis itu Kertosono Kertosono sebulan. Bacaan. Yang DMC itu loh siapa namanya? Lupa Moris. saya. Pak Moris. Itu yang ini banget tuh, yang paling Yang terkenal lah, ganteng paling, lah pokoknya. paling keren lah, top. paling tegas gitu ya. Paling gak ada senyumnya kata orang-orang. Gak ada keren dia sih. Tapi sebenarnya kelebihannya itu dia ini ternyata dia itu titen sama orang itu, ngerti titen gak? Iya. Gampang nandain orang itu. Pas absen kan, absen pertama itu suruh berdiri satu-satu kan, disebutin namanya suruh berdiri. Ternyata dia itu ngapalin wajah sama namanya. Jadi temen gue pernah itu pakai jaket abis subuh, ngaji abis subuh pakai jaket kan nggak boleh tuh aturannya. Pertama ditegur dia, Fahmi, dia udah tahu namanya, Fahmi berdiri. Kaget kamu. dia. Kenapa kamu pakai jaket gitu langsung itu pelanggaran lah gitu, suruh taubat, suruh istighfar gitu. Suruh istighfar. Terus
besoknya lagi dia pakai jaket lagi, Iya, lupa. Allah. Nah itu masih inget dia, padahal udah lama jaraknya, udah lama. Ya, Fahmi, kenapa nggak pakai jaket gitu? selama-lamanya itu kan di situ Enggak, di situ sebulan. kan ada anak murid itu 900 berapa gitu, 900 Waktu itu ya, lebih. angkatan lu ya? Angkatan saya tuh termasuk banyak lah segitu. Kalau sekarang udah ribuan, udah 1000 lebih. Iya. Kalau angkatan saya udah 900. Wah, udah sesek banget dah. Nah, segitu banyaknya anak kenal semua gitu loh, tahu namanya semua. Ya setidaknya tahu nandain gitu. Aneh-aneh. Ini siapa gitu. Padolannya itu. Kalau waktu angkatan saya itu ada 600 tuh. 600 udah bilang banyak Iya, karena karena emang ada peningkatan terus, dari sebelumnya. terus. Nah, Lebih banyak sekarang dari sebelumnya. udah sampai Sekarang udah ribuan. 1000. 1000 lebih. Kalau zaman saya aja udah 900 lebih. Tergantung ininya sih, kalau apalagi zaman saya itu mungkin karena momen-momen libur sekolah. Jadi banyak anak gading, banyak anak PPM Iya betul. yang ikut tes. Sama-sama. Gitu, jadi banyak kita orangnya. Anak gading banyak banget. Resep-resep tuh anak gading. Emang gumbulan gitu. Pak Morris, Pak Bambang, masih ada nggak? Pak siapa itu? Pak Najib. Pak Najib ya. Pak itu super. Ya galak gitu lumayan. Orang Banyuwangi tuh. Kenal saya di Banyuwangi. Memang kampungnya di sana. Iya. Tahu kelompoknya? Tahu kelompoknya. Sedesa kita dulu. Oh gitu. Jadi dia sering pulang. Pas pulang sering ketemu kalau ada apa ya. Dulu itu pernah ada siapa yang meninggal gitu di kelompoknya dia pas pulang juga mungkin takziah ketemu kita. Pas takziah. Pak Najib. Pak Najib. Itu guru inspiratif gitu. Kumisnya tebel gitu kan dulu. Iya. Gue pernah sempat tuh ngikutin. Alisnya tebel gini. Wah. Ganteng. Garang gitu. Iya emang ganteng sih. Ganteng. Main bolanya cakep. Main bola. Iya, pemain bola dia emang. Silat ya. Silat juga. Silat dia. Ini bagus. Oh. Wah, pokoknya idola banget. Idola. Gitu. Idola. Kalau nasihat itu enak tuh. Enak. Iya. Sama yang satu lagi tuh, Pak Siapa? Pak Bambang. Tahu Pak Bambang? Mungkin udah nggak ada. Lupa. Mungkin udah. Soalnya Pak Ahmad masih ada. Masih sih. Masih Pas ada. zaman saya masih. Itu kan udah 2016. Nggak tahu kalau sekarang kayaknya banyak dapat informasi dari teman-teman, kayaknya Pak Morris udah nggak tugas lagi di situ katanya. Oh gitu. Emang Udah nggak itu statusnya tugas. Tapi pengurus tetap pengurus pondok, cuma nggak aktif. Jadi kayak DMC ya, DMC. Nggak DMC lagi. Jadi bukan DMC lagi. Pak Morris ya waktu itu pas ini jadi ngomongin orang nggak apa-apa kan? Inspiratif soalnya orang-orangnya itu. Iya betul. Jadi Pak Morris waktu itu kan di rumahnya tuh dia keluar ada cewek gitu kan, kirain gue anaknya gitu loh. Terus nggak tahu istrinya. Ya itu mantap. Istrinya cantik banget. Tahu gue istrinya. Padahal orangnya biasa aja. Ya menang di situ kali. Iyalah. Karena Biasa aja gimana nih maksudnya? Kalau orangnya kan gak biasa, maksudnya dia itu gak biasa loh, bukan biasa aja. Biasa aja mungkin kalau ngomongin fisiknya. kalau ngomongin visual emang biasa aja, tapi ilmunya kan gak biasa. Iya, maksud gue fisiknya itu gantengnya ya biasa aja di standar kita gitu. Iya. Jualannya nggak di situ berarti. Iya, nggak di fisik. Emang perjalanan jadi jamaah tuh emang nggak semua bisa ngerasain, kecuali harus jadi mubalek dulu ya. Nggak bisa ngerasain perjalanan tadi, bro, dari mondok, ya kan, terus tes 1, tes 2, tes Kertosono, ada yang kopral. Itu yang paling gue nggak pernah lupa itu pas mau berangkat ke Kertosono. Itu tadi gue bilang sakit itu paling cobaan yang berat tuh di pondok tuh.
sakit, Iya, itu panas, dingin, batuk gitu kan. Nah, dari situ juga Waduh, dari ya Allah. pengalaman sakit pertama itu baru-baru tes kan, baru-baru belum banyak kenal orang, terus belum banyak komunikasi sama teman-teman juga kan, otomatis nggak kenal gimana komunikasi. Nah dari pengalaman itu besok-besoknya gue sakit terus tapi lapor ke ketua kelompoknya, ke teman-teman semua bilang kalau saya sakit sampai di UKP gitu, aduh gak enak banget, parah bener. Berarti pelajaran yang bisa diambil apa? Komunikasi. Ngomong itu penting gitu. Makanya gue di mana di tugasan 1, tugasan 2 itu kalau ada apa-apa ngomong tuh langsung, biarin aja gue bodo amat gitu. Terus pas pas zamannya futsal di tugasan 2 tuh, yang lain pada pakai sepatu gitu ya, lah gue nggak sendiri, maksudnya udah jelek gitu, langsung ngomong tuh ke kaunya, Pak beliin sepatu. Beliin sih sama dia. Wah, keren mantap ini, alhamdulillah gitu. Akhirnya dibeliin. Dan ya hal-hal yang kecil itu langsung bilang karena biar ya gimana, kita udah maksimal ngajar, maksimal amal solih gitu. Mereka juga harus maksimal dong ke kita. Iya. Jadi apa yang bisa disampaikan Sir buat para ini ada durasinya ini? Ada. Ini kan baru. Maaf gue nggak ngikutin podcast lu ya. Tapi gue pernah denger satu yang bahas Nisa Sabian. Iya. Pas begitu ada kasus gue kepikiran langsung sama podcast lu. Podcastnya Pojan nih ada bahas Nisa Sabian, terus ada ini gak dia nih? Ada bahasan lanjutnya kayak ini. Pembahasan lanjutnya begitu. Emang iya itu waktu itu gue ini emang terkesima. Iya, idola ya, mengidolakan. Ya kan nggak ada salahnya kan? Iya, nggak ada salahnya. Iya. Jadi apa sih yang bisa dibagi ke teman-teman? Bagi semuanya? apa nih? Ya quotes atau pengalaman pelajaran hidup selama mondok nih ya. Ini nanti ada season 2. Kita belum bahas tempat tugasan nih. Iya. Ya kan? Gitu. Pesan apa ya Jan ya? Aduh. Ya itu tadi, kita kalau ada apa-apa ngomong gitu kalau. Terus belajar ini juga sih bergaul penting. Bergaul. Iya, bergaul, komunikasi. Sendiri, semua harus dipelajari memang. Gue sendiri nggak ini sih, nggak bisa banyak teman-teman juga, nggak banyak temen. Belum nggak bisa. Nggak banyak teman. Berproses. Soalnya orang-orang bilang banyak teman banyak relasi atau banyak enaknya lah, banyak dibantu gitu. Kalau kata gue nggak juga, teman yang kayak gimana dulu gitu kan. Teman yang tukang ngutang terus hilang kan banyak juga. Ya gitulah. Ya pandai-pandai bergaul lah, pandai-pandai bergaul. Ya itu tadi enaknya, enjoynya kita jalanin hidup juga tergantung kita berteman gimana juga. Tergantung kita berteman juga. Ya, yang jelas kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, bakalan sedikit banyak ikut wanginya. Iya. Dibanding dengan berteman tukang pandai besi, ya sedikit banyak pasti akan setidaknya bau gosong lah. Artinya kita juga harus selektif. Boleh berteman dengan siapa aja, tapi harus selektif, jangan sampai terpengaruh. Justru harus berpengaruh gitu. Iya betul. Oke, sampai di sini dulu. Nanti season 2 kita bahas lagi. Bahas apa nih? Bahas tugasan tentunya. Ya. Siap. Ini lebih banyak nih problemnya nih di tugasan justru. Ya kan, karena ketemu banyak orang yang berbeda-beda dan nggak itu aja gitu loh. Kalau di pondok kan itu aja. Sekarang besok akan datang lu lagi. Betul.
Oke, jazakallah khairah. Sir. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi